Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Aryani Astuti, instruktur SMAP tematik. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 9, yaitu Kayanya Negeriku. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Ya adik-adik, hari ini kita belajar tema 9, yaitu Kayanya Negeriku. Bangsa Indonesia itu sangat kaya sekali, baik kaya sukunya, kemudian sumber daya alamnya, dan juga tentang kepulauannya ya. Nah, nanti kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, kemudian IPS dan PKN. Marilah kita belajar bahasa Indonesianya. Nah, bahasa Indonesia ini kita akan belajar KD 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Nah, adik-adik, ada yang tahu wawancara itu apa? Nah, wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, tujuan wawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, siapa yang tahu narasumber itu? Narasumber itu adalah orang yang memberikan sebuah informasi. Ya, jadi ketika wawancara harus sesuai dengan yang ingin kita tanyakan. Misalnya kita ingin bertanya tentang cara pembuatan produk tempe. Makanya kita mencari narasumber yang memproduksi tempe, ya. Jangan sampai salah mencari narasumber. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak soal-soal berikut ini. Yang pertama, salah satu pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan data kondisi lingkungan sekitarmu adalah yang A, berapa penghasilan Bapak rata-rata per bulan? Yang B, bagaimana cara memproduksi tempe? Yang C, hewan apa saja yang dapat dijumpai di lingkungan sekitar Bapak? Dan yang D, di mana Bapak mencari bahan dasar produksi? Nah, kita lihat di sini tentang lingkungan. Kalau penghasilan bukan ya. Kemudian bagaimana cara memproduksi tempe? Tidak, yang ditanyakan adalah lingkungan. Jadi jawabannya adalah yang C. Hewan apa saja yang terdapat dijumpai di lingkungan sekitar Bapak, ya. Oke adik-adik, sudah jelas? Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan, kata tanya untuk menanyakan kejadian adalah yang A, apa? Yang B, di mana? Yang C, mengapa? Dan yang D, bagaimana? Sekarang kita lihat dulu ya, apa itu untuk menanyakan apa ya? Nah, ini biasanya untuk menanyakan benda. Kemudian di mana itu untuk menanyakan tempat. Mengapa itu untuk menanyakan sebab akibat. Jadi jawabannya untuk menanyakan kejadian, yaitu bagaimana. Ya, sudah oke semua? Masih tetap semangat ya? Oke, lanjut. Nah, ini kakak ada soal. Orang yang memberikan informasi disebut, tadi sudah ya. Kalian masih ingat kan? Kita lihat dulu pilihan jawabannya. A, orang tua. B, narasumber. C, nara informasi. Dan D, pewawancara. Ingat, yang memberikan informasi adalah atau disebut dengan narasumber ya. Oke. Nah, sampai di sini sudah mulai lebih jelas lagi adik-adik. Kita lanjut lagi. Nah, percakapan antara dua orang atau lebih, antara narasumber dan pewawancara disebut, tadi masih ingat juga ya, A, wawancara, B, lawan bicara, C, diskusi, dan D, seminar. Nah, ingat percakapan antara dua orang atau lebih disebut apa? Iya betul, wawancara.
Kalian masih ingat ya, karena kita juga tadi sudah mempelajari. Ya, oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya tujuan wawancara sendiri itu adalah untuk apa? Yang pertama untuk mendapatkan penghasilan besar? Bukan ya. Yang B, mendapatkan kesenangan pribadi? Tidak juga. Yang C, mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Kita keep dulu ya. Kemudian yang D, mendapat penghargaan dari pemerintah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Iya, untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, adik-adik sudah tahu semua ya. Biasanya kita IPA itu adalah pengetahuan seluruh sekitar kita. Nah, nanti kita akan belajar KD 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu sumber energi sendiri itu apa? Oke, kalau begitu kita lihat dulu gambar ini ya. Di sini ada air, ada bendungan ya. Kemudian yang di sini juga ada listrik. Nah, sebenarnya sumber energi itu apa? Sumber energi itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, baik yang kecil maupun yang besar. Sumber energi sendiri itu dibedakan menjadi dua, adik-adik, yaitu sumber energi yang terbarukan. Nah, artinya terbarukan ini energi ini berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contohnya nanti ada tenaga surya, kemudian angin, air, panas bumi. Nah, kan kita sudah belajar kemarin ya tentang air. Air itu dari penguapan, kemudian nanti pengembunan, nanti berputar lagi. Nah, seperti itulah sumber energi terbarukan. Kemudian yang kedua yaitu sumber energi tak terbarukan. Artinya ini jumlahnya terbatas, adik-adik, tidak selamanya ada. Nah, ini kalaupun ada itu prosesnya lama sekali, bertahun-tahun ya, bahkan beratus-ratus tahun. Contohnya minyak bumi dan batu bara. Nah, ketika prosesnya menjadi minyak bumi itu harus melalui proses berjuta-juta tahun yang lalu, binatang mati, kemudian menjadi fosil. Nah, perjalanan inilah yang membuat sumber energi tak terbarukan itu menjadi jumlahnya terbatas. Bagaimana adik-adik materi pembelajaran dari video yang kalian simak sebelumnya? Sudah cukup jelas bukan? Nah, adik-adik jangan lupa untuk simak videonya sampai akhir ya. Adik-adik, pernahkah kalian menjumpai kesulitan dalam belajar? Nah, kalau kalian memiliki kesulitan dalam belajar, jangan khawatir, Primagama punya solusinya. Di Primagama, kalian akan mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik yang akan menjawab masalah-masalah kesulitan belajar kalian. Kalian akan mendapatkan masterbook yang berisi penjelasan tentang materi-materi pembelajaran dan juga akan mendapatkan smart exercise yang berisi soal-soal yang akan membantu kalian dalam belajar. Adik-adik, tidak hanya itu, Primagama juga memiliki fasilitas layanan pendalaman materi. Apa saja kira-kira? Ada remedial yaitu pengulangan, dan juga ada enrichment yaitu pengayaan, dan yang terakhir ada consulting yaitu pendampingan dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Selain itu, Primagama memiliki metode belajar Smart Solution. Smart Solution ini adalah metode belajar anak cerdas yang akan memudahkan kalian dalam belajar. Untuk kalian, adik-adik sekalian yang ada di jenjang SD, jangan lupa ya, ingat bahwa Primagama memiliki metode belajar tematik integratif yang sama seperti metode pembelajaran kalian di sekolah. Jadi ingat-ingat ya. Adik-adik, bagaimana ya caranya kalau kalian mau mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik dari Primagama? Nah, kalian cukup daftarkan diri kalian ke Primagama terdekat di kotamu. Mari wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk melanjutkan materi tadi, kita simak yuk video lagi.
Nah, ini soal-soalnya yang harus kita selesaikan. Yang pertama, energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian disebut A. Energi panas, B. Energi listrik, C. Energi bunyi, dan D. Energi suara. Ingat, hasil bunyi-bunyian berarti adalah energi bunyi ya. Kalau energi panas itu menghasilkan panas, kalau listrik juga menghasilkan listrik. Kalau energi suara itu tidak ada ya, adanya energi bunyi. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita lihat ada gambar anak laki-laki sedang menerbangkan layang-layang ya. Kita lihat soalnya. Pada gambar di samping, sumber energi yang digunakan adalah A. Air, B. Angin, C. Matahari, dan D. Pasir. Kita lihat di sini, supaya layang-layang terbang itu berarti diterbangkan oleh apa? Ya, betul, oleh angin. Nah, ya, kalian sudah tahu ya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada mesin cuci, ada penanak nasi, ada setrika, ada AC. Perubahan energi yang menjadi energi panas ditunjuk nomor, ingat menjadi panas. Yang kita lihat dulu ya, mesin cuci itu dari listrik menjadi panas tidak? Oh tidak, energi listrik, kalau mesin cuci itu energi listrik menjadi energi gerak, berputar ya. Kemudian yang kedua, penanak nasi. Penanak nasi ini listrik menjadi panas, betul? Iya betul, supaya panas kemudian nasinya bisa masak atau matang ya. Kita ambil dulu nomor 2, keep dulu. Kemudian setrika itu juga sama dek, dari listrik menjadi panas. Nah kalau AC itu sama dengan mesin cuci ya, dari energi listrik menjadi gerak. Sepertinya AC-nya di tempat kita itu diam ya, tapi dia mengeluarkan seperti angin itu. Nah itu di dalamnya sebenarnya bergerak. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, 1 dan 2. Ingat 1 tadi apa? Menjadi gerak kan? Berarti kita lewati ya, tidak kita pilih. Yang nomor B. Yang B, penanak nasi dan setrika. Kita keep dulu. Yang C, mesin cuci dan AC. Yang D, setrika dan AC. Nah, kalian sudah tahu jawabannya ya? Berarti yang B, penanak nasi dan setrika. Nah, sudah semakin tahu ya. Kita lanjut saja. Nah, ini yang termasuk sumber energi tak terbarukan adalah, ingat ya, tak terbarukan. A, minyak bumi, batu bara, emas. B, air, angin, panas bumi. C, air, perak, batu bara. Yang D, angin, minyak bumi, dan panas bumi. Berarti yang betul adalah tak terbarukan. Yang betul adalah yang A, minyak bumi, batu bara, emas. Karena prosesnya lama ya, jadi kesulitan untuk memproduksi lagi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada air, angin, biofuel, termasuk A, sumber energi tak terbarukan. Yang B, sumber energi panas tak terbarukan. Yang C, sumber energi tidak dapat diperbarui. Atau yang D, sumber energi terbarukan. Ingat ya, air, angin, biofuel berarti kan bisa diolah kembali. Berarti yang D, sumber energi terbarukan. Oke, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Oke, kita lanjut saja ya. Nah, kita akan belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, IPS ini kita akan belajar KD 31, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat ya. Ya, kita langsung saja ya adik-adik. Oke. Nah, di sini ada gambar pertambangan minyak ini adik-adik. Ini tambang minyak ini di lepas pantai. Pemanfaatan sumber daya alam sendiri untuk apa saja? Kita lihat dulu ya. Nah, sumber daya alam itu
yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Contohnya yaitu ada pertanian, perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Nah, inilah soal-soalnya. Kita lihat dulu. Kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk membuat, ingat siapa yang tidak tahu kelapa sawit? Saya yakin pasti kalian tahu semua ya. Nah, kelapa sawit itu digunakan untuk membuat A. Minyak goreng, margarin, bahan baku sabun, atau B. Minyak rambut, pasta gigi, margarin. Yang C. Bahan baku sabun, pasta gigi, sampo. Minyak wangi, minyak goreng, minyak bakar. Ingat, kelapa sawit itu bisa dimanfaatkan untuk yang A sebagai minyak goreng, margarin, bahan baku sabun ya. Kemudian soal selanjutnya, waduk atau bendungan. Tahu ya adik-adik waduk, pernah lihat waduk belum? Nah, waduk itu terdapat di beberapa daerah ya. Nah, waduk atau bendungan salah satunya dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga A. Cahaya, B. Surya, C. Listrik, dan D. Getar. Oh, tenaga getar. Ada nggak tenaga getar adik-adik? Tidak ada. Oke. Jadi yang tepat jawabannya adalah waduk itu untuk pembangkit tenaga listrik ya, untuk tenaga listrik. Nah, ini yang digunakan adalah airnya. Airnya digunakan kemudian nanti dia akan mengeluarkan tenaga listrik. Kemudian ini kalian sudah pernah, ada yang sudah pernah belum ke Wonogiri? Wonogiri itu masuk Jawa Tengah ya adik-adik. Nah, Wonogiri di sana itu ada nama bendungan. Nama bendungan yang digunakan pembangkit listrik di Wonogiri adalah, kalau yang sudah tahu atau pernah ke sana pasti tahu jawabannya. Yang A. Gajah Mungkur, yang B. Batu Legi, yang C. Wai Semangka, yang D. Wai Begadungan. Ya betul, jawabannya adalah Gajah Mungkur. Gajah Mungkur itu ada di Wonogiri. Nah, bendungan ini di Wonogiri selain untuk pembangkit listrik juga untuk wisata adik-adik. Kalian bisa berwisata ke sana, melihat dan juga bisa bersenang-senang ya. Nah, untuk soal selanjutnya, di bawah ini produk yang dihasilkan dari olahan minyak bumi kecuali, ingat ya, kecuali A. Cat besi. Cat besi dihasilkan dari olahan minyak bumi ya enggak? Iya ya Dik ya, tidak kita pilih. Yang B. Produk plastik. Yang C. Aspal. Dan yang D. Kaca. Jadi yang bukan untuk produk hasil olahan minyak bumi adalah kaca. Yang cat besi, produk plastik, aspal, semuanya adalah hasil dari olahan minyak bumi. Nah, adik-adik semakin tahu ya, semakin tambah pengetahuannya dan semakin menyenangkan. Oke, kita lanjut. Di sini ada obat malaria memanfaatkan hasil kebun. Siapa yang tahu hasil kebun apa ini? Malaria itu sakit apa tuh adik-adik? Iya, sakit panas ya. Itu disebabkan karena nyamuk. Biasanya ini yang di dekat hutan-hutan itu nyamuknya yang besar-besar. Nah, obat malaria adalah A. Kelapa sawit, yang B. Kina, C. Tebu, yang D. Karet. Kalau tebu untuk obat enggak adik-adik? Enggak ya, biasanya untuk apa? Bahan baku gula pasir. Kalau karet itu biasanya untuk bahan baku apa? Bahan baku roda atau ban ya. Kemudian kalau kelapa sawit tadi bisa untuk margarin, minyak goreng, kemudian juga bisa untuk apa? Untuk bahan baku sabun. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, ini biasanya nanti berbentuk pil adik-adik, namanya dinamakan pil kina ya, pil kina. Nah, sampai di sini sudah jelas semua ya. Kita lanjut, kita akan belajar PPKN, Pendidikan Kewargaan Negara. Di PPKN ini kita akan belajar KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada hak dan kewajiban. Di sini ada gambar timbangan adik-adik.
antara hak dan kewajiban ya. Nah, hak sendiri itu apa adik-adik? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Kemudian kalau kewajiban yaitu sesuatu yang harus kita laksanakan. Di sini kakak memberikan gambar timbangan itu karena apa? Karena hak dan kewajiban itu harus seimbang adik-adik. Jangan kita menuntut hak terus tanpa melakukan kewajiban. Atau begitu juga kita melakukan kewajiban terus tapi tidak memperoleh hak, nanti kita juga akan tidak nyaman ya. Jadi hak dan kewajiban harus berjalan seimbang ya. Harus berjalan seimbang. Nah, inilah soal-soalnya. Salah satu hak kita terhadap lingkungan. Ingat, terhadap lingkungan hak. A. Menikmati lingkungan segar. Yang B. Merawat lingkungan dengan baik. Yang C. Membersihkan selokan dari sampah. Atau yang D. Menanam pohon di hutan yang gundul. Ya, ingat, B, C, dan D itu adalah kita harus melakukan, berarti itu semuanya kewajiban. Nah, yang hak berarti adalah yang A, menikmati lingkungan segar ya. Ingat, hak dan kewajiban. Hak yang harus kita terima, kalau kewajiban yang harus dilakukan ya. Kita lanjut biar bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Nah, kalau di sini salah satu kewajiban kita terhadap lingkungan adalah A. Mendapatkan udara yang bersih. B. Menikmati lingkungan yang nyaman. C. Mendapatkan air yang bersih. Dan D. Membersihkan lingkungan dari sampah. Ingat, kewajiban berarti kita harus melakukan. Kalau A, B, dan C berarti kita terima kan? Berarti bukan. Berarti yang harus kita lakukan yaitu membersihkan lingkungan dari sampah. Inilah kewajiban kita ya. Kita lanjut. Nah, ini salah satu kewajiban kita terhadap energi adalah A. Manfaat energi. B. Menghemat energi. Yang C. Menikmati energi. Yang D. Menggunakan energi. Ingat, kewajiban kita adalah menghemat energi ya. Nah, reboisasi adalah salah satu cara melestarikan A. Minyak bumi, yang B. Batu bara, yang C. Ketersediaan air, yang D. Hewan langka. Ingat, reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Nah, ini fungsinya adalah untuk melestarikan ketersediaan air secara terus-menerus. Nanti hujan ditampung di hutan itu sama pohon-pohonnya sampai meresap ke tanah, kemudian nanti didaur ulang terus begitu ya adik-adik. Jadi reboisasi untuk apa? Ketersediaan air ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Mengharumkan nama bangsa melalui bidang olahraga atau menjadi duta seni adalah salah satu hak. Hak apa ini adik-adik? Hak mengeluarkan pendapat, betul tidak? Kita lihat dulu ya. Yang B. Membela negara. Yang C. Menikmati hidup layak. Yang D. Mendapat pendidikan. Ingat, mengharumkan nama bangsa. Ya, kalau mengeluarkan pendapat berarti kita pada waktu apa adik-adik? Ya, pada waktu kita musyawarah ya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Membela negara. Oke, sampai di sini sudah jelas ya. Nah, sekali ya tentang hak kewajiban. Nah, sampai di sini adik-adik pembelajaran hari ini. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai tema 9 Kayanya Negeriku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan bunyikan lonceng agar tetap update video kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.